Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku di Hani Farida Small Garden. Dan tentunya hari ini aku bakalan ngajak kalian buat berseru-seru lagi di kebunku. Dan oke teman-teman, karena seminggu yang lalu aku tuh memang belum sempat buat video dikarenakan 4 hari ya teman-teman. Itu aku repot banget, ada saudaraku yang lagi ada hajat gitu. Terus yang 3 hari ini hujannya nggak reda-reda teman-teman. Jadi dari pagi sampai sore itu hujan terus, jadinya aku belum sempat ngebun. Aku ngebun itu hanya ya seala kadarnya gitu aja. Tapi hari ini aku bakalan ajak kalian buat berkebun lagi, dan aku bakalan pastiin berkebun hari ini tuh bisa menginspirasi banget buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hani Farida Small Garden. Oke teman-teman gardeners, jadi setelah 1 minggu yang lalu aku nanam daun bawang, ini perkembangan 1 minggu setelahnya. Nah untuk perkembangannya ini daunnya sudah mulai kokoh ya tajuknya, dan ini waktunya kita bisa melakukan pemupukan gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman di rumah itu pengen melakukan pemupukan daun bawang itu, kalian bisa menggunakan bahan organik, atau kalau di rumah kalian punya pupuk kandang, kalian bisa langsung gunakan seperti itu. Tetapi catatannya di sini adalah ketika kalian menggunakan pupuk kandang, usahakan jangan yang baru ya teman-teman, karena kalau yang baru itu tingkat zat metanya masih tinggi. Jadi kalau kalian langsung aplikasikan ke tanaman, nanti takutnya tanamannya itu jadi gosong kayak gitu. Jadi tunggu dulu setelah beberapa minggu, minimal 1 atau 2 minggu lah ya, supaya berdekomposisi dulu. Nah atau solusinya buat kalian nih yang nggak punya pupuk kandang, atau di jauh banget tidak ada orang yang punya kambing, kalian bisa pakai cara aku, yaitu membuat kompos organik. Nah kompos organik ini terbuat dari daun-daun kering teman-teman. Jadi ceritanya itu daun kering itu aku kumpulkan, jadi musim gugur itu aku ngumpulin daun kering. Sesudah itu aku kompos dengan EM4 sama, seharusnya sih sama molase, tapi karena nggak ada molase jadi aku ganti dengan gula merah kayak gini teman-teman. Hasilnya setelah 1 bulan, dan ini bisa kita aplikasikan ke tanaman kita, jadi kita bisa punya stok yang banyak. Karena ini cuman segini teman-teman, kemarin sudah aku aplikasikan di daun bawangku yang lainnya, jadi ini buat ngasih tahu ke kalian gambarannya kalau pupuk daun itu jadinya seperti ini. Dan ini tuh nggak ada bau sama sekali ya teman-teman, dan ini kalau kita aplikasikan ke tanaman itu bisa mantul banget. Jadi kayak gini loh teman-teman contohnya. Nah ini tuh daun-daun kering sama ranting-ranting kering yang udah terdekomposisi, ini bisa kita gunakan sebagai pupuk tanaman. Ini sebetulnya kalau untuk pengkomposannya ini 2 bulan itu lebih baik, tapi karena mau aku pakai jadi 1 bulan aja udah aku ambil. Nah caranya itu sangat mudah, kita tinggal taburin aja di atasnya kayak gini seperti ini teman-teman. Jadi ini solusi jika aku kehabisan pupuk kandang, itu biasanya aku buat sendiri kompos seperti ini. Nah kalau kalian punya daun bawang yang seperti ini ya, ini jangan dipotong, karena kalau dipotong ini nanti pertumbuhannya lama, jadi diseset aja menurut sama alurnya gini. Nah untuk yang sudah tua-tua itu kita buang aja, nggak masalah, nanti dia akan merangsang pertumbuhan anakan baru gitu teman-teman. Nih kita kasihkan semuanya sampai rata. Kenapa kalau di daun bawang itu aku saranin untuk medianya itu harus gembur dan porositasnya baik teman-teman, karena nanti kalau misalkan nih musim hujan, dia kan kalau kena air terus bakal lonyot batangnya. Nah kalau aerasinya bagus, porositasnya bagus, itu nanti air itu langsung meresap ke bawah gitu, jadi nggak ngembang di tengah-tengah medianya, jadi nggak menyebabin daunnya ini mudah lonyot gitu teman-teman. Kita lanjutin dulu ya.
Oh iya teman-teman, jadi untuk di atasku ini itu merupakan jambu dalhari sama kyojo. Ini jambu air ya. Dan kemarin karena musim kemarau dan gak terawat ya teman-teman, akhirnya aku pruning total dan ini tuh sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini sekaligus peremajaan gitu teman-teman. Pokoknya aku itu kalau berkebun di rumah, misalkan nih daerah sini kan nggak ada tanahnya, jadi aku ganti dengan polybag. Nah kalau kita ganti dengan polybag, kita bisa menanam sayuran di atasnya kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah nggak ada lahan, nggak ada tanah buat berkebun, coba deh pakai polybag. Pasti kalian kalau misalkan nanti panenannya banyak, kalian bakalan ketagihan buat berkebun lagi. Oke teman-teman, kalau untuk yang sebelah sini itu sebenarnya aku tanami jahe gajah. Nah ini sebetulnya jahe ini sudah waktunya panen ya teman-teman, karena daunnya sudah mengering, yang sudah aku cabutin tuh kan. Tapi karena di sini aku belum membutuhkan, jadi aku biarkan dulu biar dia bisa tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi aku tuh kalau di kebun punya stok jahe, kunyit, kencur juga ada, terus temulawak juga ada, laos juga ada, terus perseraian juga ada. Pokoknya kita lengkapin semuanya. Dan di sini antara jahe itu aku tumpang sarikan dengan cabai. Ini tuh jenis cabai lokal. Jadi kalau cabai lokal itu dia daya tahannya lebih tinggi, dan tapi buahnya itu bulat-bulat teman-teman kalau cabai lokal. Tapi ini juga pedes banget kok. Dia itu lebih tahan terhadap hama ya kalau untuk yang cabai lokal. Kalau yang cabai sebelah sana sama sebelah sana itu cabai limbah dapur, dimana cabai yang kering-kering itu aku semai terus tumbuh banyak bibitnya, akhirnya aku pindah di kebun kayak gitu teman-teman. Jadi sangat murah meriah. Dan kalau tanaman jahe itu untuk awal nanam kan kita jangan terlalu dalam dulu, nanti biar dia tumbuh tunas lagi. Kalau misalkan si umbi ruasanya itu sudah mulai muncul, baru kita timbun lagi kayak gitu. Jadi itu nanti jahe kita bisa besar-besar. Triknya seperti itu. Dulu aku diajari sama mbahku ketika nanam jahe itu, ternyata kok bisa besar-besar, triknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau nimbunya ini jangan langsung tinggi, misalkan kita sisakan mata tunasnya, nanti kalau mata tunasnya sudah mulai meninggi kita timbun lagi, terus kalau sudah meninggi lagi kita timbun lagi kayak gitu. Jadi nanti ruasnya itu bisa besar-besar gitu teman-teman. Sebetulnya ini sudah bisa kita panen, kemarin juga aku habis panen, tapi ya sudah, karena aku suka sama tanaman jahe ini, dia awet, jadinya aku biarin seperti ini. Semoga menginspirasi buat kalian yang pengen berkebun di rumah.
Oke, sekarang kita ganti ke daerah sini teman-teman. Jadi untuk kebun yang sebelah sini tuh sebetulnya terusan dari kebunku yang sebelah sana. Nah untuk yang sebelah sini karena memang tanahnya banyak batu kerikilnya, aku ganti tanamannya dengan ketela. Jadi di sini tuh ada dua jenis ketela ya teman-teman. Ketela pohonnya ada yang jenis varietasnya aku lupa, tetapi beda. Kalau yang satunya itu kulitnya berwarna merah, yang satunya kulitnya berwarna putih, tapi sama-sama pulen dan kenyal kayak gitu. Dan ini sudah segini, jadi kemarin aku itu juga habis panen yang sebelah sini, terus aku tanami lagi. Ini sudah mulai terubus untuk tunas-tunas yang baru. Dan sebelah sini kenapa teman-teman, kalau teman-teman ya tahu kenapa sih di setiap kebunku aku tanami bunga seperti ini. Jadi bunga seperti ini tuh fungsinya sebagai pengalihan hama atau disebut dengan refugia. Jadi dengan adanya kita menanam bunga seperti ini nanti akan banyak mengundang musuh alami yang lainnya, sehingga hama-hama yang ada di kebun kita itu untuk penyerangannya tidak seganas kalau tidak ada penangkalnya seperti itu. Ini adalah salah satu cara yang bisa kalian aplikasikan di kebun rumah kalian. Jadi teman-teman, untuk kebun segini biasanya aku itu nanam ada beberapa tanaman. Yang pertama ada ketela pohon, terus aku juga nanam kucai yang aku tanam di sela-selanya, nanti aku bakalan tunjukin ke kalian. Dan juga aku menanam kunyit. Pokoknya di sini tuh seru banget kalau aku udah ngebun itu, wow, serasa dunia itu milik aku semuanya. Betul nggak? Oke teman-teman, kita akan masuk ya di kebunku yang paling ujung. Di sini ada ketela yang warnanya putih tadi yang aku jelasin. Di sini untuk ciri-ciri daunnya juga seperti itu teman-teman. Untuk batang daunnya juga warnanya putih. Beda dengan ketela yang sebelah sini. Di sini tuh warna batang daunnya itu juga merah kayak gitu. Jadi beda banget. Dan untuk yang sebelah sini tuh teman-teman, nah di sini aku tanami kunyit. Ini ada kunyit, terus di sela-selanya juga ada kucai. Tuh dia sampai berbunga-bunga ya kucainya. Tuh dia juga ada kucai di situ. Tuh kan. Jadi teman-teman, sekiranya aku itu harus memaksimalkan lahan yang ada. Jadi kalau lahannya itu masih bisa ditumpang sarikan dan mereka masih bisa tumbuh secara bersamaan, ya aku usahain buat aku tanam seperti itu. Semoga kebun aku ini menginspirasi kalian ya. Dan ini tuh tempatnya nggak lebar ya teman-teman, kurang lebih ya sekitar 2 kali 3 meteran lah ya. Tapi aku bisa nanam sebanyak ini. Di sini teman-teman, aku mau panen daun talas. Ini tuh talas khusus sayuran. Jadi biasanya kalau lokalnya itu talas gubis gitu ya teman-teman. Ciri-cirinya itu dia tulang daunnya menonjol, warnanya putih, dan dia itu tidak segatal talas-talas yang lainnya. Jadi ini tuh memang jenis talas untuk sayuran gitu. Namanya adalah talas gubis atau talas putih. Biasanya di rumah kalian kalau ada sebutannya daun apa? Atau bahasa Jawanya itu biasanya orang sini nyebutnya dengan lompong gubis kayak gitu. Ini nanti mau aku tumis saja teman-teman. Aku mau ambil 2 daun. Nah ini daunnya yang masih muda juga enak loh buat dimasak. Karena talas ini tuh mudah banget buat hidup dan dia tahan terhadap penyakit ataupun hama-hama yang lain. Nah kita ambil 3 ya mungkin. Jadi teman-teman, barangkali kalian ada yang minat, aku rekomendasiin buat kalian yang suka hobi berkebun, kalian boleh coba tanam si daun talas ini. Semoga kalian suka. Mungkin ini dulu ya, 3 ini nanti sudah banyak banget teman-teman. Nanti kita bakalan tumis. Untuk cabenya kita petik sedikit aja ya. Happy gardening itu ya kayak gini. Kalau lagi panen itu luar biasa banget sih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sejauh ini nemenin aku berkebun. Nanti di next video aku bakalan bagiin keseruanku berkebun. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hani Farida Small Garden.